قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd. Para bapak dan ummahat rahimakumullah, insyaallah kita lanjutkan kajian kitab Umdatul Ahkam. Ini benar nggak nih seperti ini nanti? Bisa nggak lebih nggak enak banget? Oh di kantong bisa? Atau di sini? Oke, gini cukup. Oke. Suaranya kedengeran nggak? Ya, kita lanjutkan kajian kitab Umdatul Ahkam di hadis ke-56 insyaallah, halaman 49. Hah? 56 apa 55? Ini kalau berselisih saya pulang aja nih. Ayo 55 apa 56? 56 kan? Ya. Ya, dikatakan di sini an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "A'taman Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Isya." Nabi sallallahu alaihi wasallam menunda pelaksanaan salat Isya sampai waktu atamah, yaitu waktu gelapnya malam. Jadi mengakhirkan salat Isya sampai agak malam sedikit. Kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ra'suhu yaqturu ma'an. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dan kepalanya meneteskan air. Seraya bersabda, "Laula an asyqa 'ala ummati aw 'ala an-nas la amartuhum bis salati hadhihi as-sa'ah." Kalau tidak memberatkan umatku atau orang-orang, maka aku akan memerintahkan mereka mengerjakan salat Isya pada waktu seperti ini. Yaitu pada waktu agak malaman dikit, as-sa'ah mutaakhirah. Salat Isya. Jadi di sini yang menjadi pembahasan para ulama, ya umat sekalian, mana yang lebih afdal, mengawali Isya atau mengakhirkannya. Ya. Ada sebagian dari ulama mengatakan lebih afdal mengakhirkan Isya. Karena itu menjadi hal yang lebih sering dilakukan oleh Nabi SAW. Di sini karena biasanya Rasulullah SAW untuk sholat fardu itu di awal waktu. Namun kok di Isya ini beda sendiri ya. Maka ada yang mengatakan bahwasanya, dan ini jumhur mengatakan bahwasanya lebih afdal mengakhirkannya. Dan ada yang mengatakan bahwasanya lebih afdal mengawalinya, yaitu di awal waktu. Karena biasa Rasulullah SAW punya tradisi sholat di awal waktu dan tidak mengakhirkannya kecuali beberapa kesempatan saja, hanya untuk menjabarkan bahwa saya boleh mengakhirkan waktu sholat di dalam waktunya atau karena ada uzur. Ya. Nah, wallahu alam, untuk zaman sekarang tentu bagi laki-laki yang afdal adalah di awal waktu karena dia mendapatkan sholat berjamaah di masjid. Karena sholat berjamaah di masjid Isya itu tidak ada yang jam 9, jam 10. Tidak ada. Bahkan pesantren-pesantren aja itu tidak ada yang jam 9 atau jam 10. Jarang sekali. Kecuali kalau ada kajian atau daurah agar diakhirkan Isya, maka itu lebih afdal. Ya. Nah, kemudian untuk perempuan maka boleh pilihan dia sholat di awal Isya
atau agak akhiran dikit, itu pilihan untuk perempuan. Karena perempuan tidak diwajibkan sholat berjamaah di masjid. Namun jika memang dia mau sholat berjamaah isya di masjid, maka diperbolehkan. Ya, ini khusus untuk waktu isya. Dan kata Nabi SAW, sekiranya tidak memberatkan umatku, maka aku akan perintahkan sholat isya di akhir-akhir waktu, di lebih malam lagi. Ya, menunjukkan Rasulullah SAW menginginkan itu, dan jumhur ulama mengatakan lebih afdal di akhir waktu, atau akhir waktu di sini yaitu jam 9 atau jam 10 kalau di masa-masa sekarang. Ya, baik. Apa yang bisa kita dapatkan faedahnya dari hadis ini? Di antara yang pertama, menurut jumhur ulama lebih afdal mengakhirkan waktu, artinya bukan di awal waktu untuk sholat isya khusus. Itu yang pertama. Ya, kecuali jika ada masyaqqah atau kesulitan, maka di awal waktu lebih afdal. Atau jika hanya mendapati jemaah di awal waktu, maka lebih afdal di awal waktu. Tapi kemudian faedah yang kedua, bahwasanya kesulitan itu menjadi sebab pemudahan. Kesulitan itu menjadi sebab pemudahan, bukan sebab kemudahan. Pakai P yang benar, pakai K. Kesulitan, masyaqqah, itu menjadi sebab pemudahan dalam syariat Islam. Ya, sebagaimana kaidah fiqhiyah, al-masyaqqatu tajlibu taysir. Jadi jadi kesulitan, keberatan itu memberikan adanya pemudahan. Itu dalam kaidah fiqhiyah. Ya. Juga ada kaidah fiqhiyah lainnya, contohnya idza tasa'al amru dhaqa wa idza dhaqa al-amru ittasa'a. Itu jika perkara itu meluas, maka disempitkan. Jika perkara disempitkan, maka sebaiknya, jika perkara sempit, maka sebaiknya diperluas. Artinya jangan sampai liberal dalam hukum, terlalu bebas, terlalu luas, sehingga harus ada pembatasan. Dan juga jika ada pembatasan yang memberatkan, maka lebih baik diberikan keringanan. Namun pembatasan maupun keringanan itu semua membutuhkan dalil dan kaidah. Jadi nggak boleh sembarangan orang awam berijtihad. Waduh, saya sulit nih. Akhirnya dia bermudah-mudah semau dia. Ya. Dan juga ada hal yang dihalalkan, tapi dia menstrikkan diri, yaitu mengekang diri dari yang halal tersebut. Ya, jangan. Kalau misalnya disuguhin makanan, misalnya bakso, misalnya di kajian, ya Pak Agung ya, makanya terima-terima aja, gitu. Ada bakso, ada bakwan, terus dia, haram atas saya makan bakwan rumah ini. Ya, bakso, afwan, tidak. Saya mah cairnya saja, kata. Maka enggak. Jangan menstrikkan atau membatasi sesuatu yang pada asalnya dilonggarkan atau dimudahkan oleh Allah sebagai pemudahan untuk kita. Melainkan harus ada dalilnya atau kaidahnya. Ya, begitu. Kalau misalnya hal lain, misalnya kita disuguhi masakan Padang. Semuanya santan. Ya, jeroan, santan, tiada makanan melainkan ada santannya. Sementara kita ini punya atau khawatir kolesterol, atau punya riwayat kolesterol dan darah tinggi dan seterusnya. Maka perkara ini aslinya tadinya luas, boleh. Ya, makanan bersantan itu hukum asalnya boleh. Tetapi ini kalau misalnya dia liberal dalam hal ini, semua dihabek gitu, maka dikhawatirkan akan menimbulkan madarat, maka dibatasilah secara kesehatan, dibatasi. Ya, begitu. Jadi perkara yang aslinya luas, kalau menimbulkan madarat maka dibatasi. Dan perkara yang sempit dan memberatkan, maka diberi kemudahan, rukhsah, pemaafan. Ya, begitu. Kemudian yang ketiga, faedah ketiga, kadang-kadang amalan mafdul lebih afdal dari amalan afdal.
kadang-kadang amalan mafdul lebih afdol daripada amalan afdol. Ayo, paham nggak ibu-ibu? Nggak paham? Saya nggak paham, ibu-ibu paham apa enggak? Ayo. Kadang amalan mafdul lebih afdol daripada amalan afdol. Coba, mafdul itu apa gitu masalahnya kan? Mafdul adalah amalan yang tidak seafdol amalan afdol. Ya, pusing lah. Mafdul adalah amalan yang jika disandingkan dengan amalan afdol, ya dia tidak seafdol amalan afdol. Enggak. Nah, level afdoliyah, level keafdolannya itu tidak seafdol amalan afdol. Iya. Gimana? Misalnya odol. Odol itu ada yang afdol, ada yang mafdul. Yang afdol yang terkenal, yang mafdul yang majhul, enggak ketahuan. Gitu kan? Tapi kan kadang-kadang produk yang agak enggak ketahuan atau kurang terkenal bisa jadi lebih afdol daripada yang terkenal gitu loh. Kalau di amalan kayak gini. Baca apa namanya? Zikir ya misalnya. Zikir biasa dengan baca Al-Qur'an, mana yang lebih afdol? Ya, alhamdulillah benar. Tuh, alhamdulillah. Itu sudah. Jadi sekarang yang afdol yang mana? Baca Quran. Yang mafdul zikir pada umumnya itu kalau ditabrakin, kalau dikomparasikan. Tuh. Oke. Hah? Nah, itu yang mau saya omongin. Ya. Sekarang ibu udah ngomong gitu, ya udah ngomongin aja, Bu. Sebenarnya saya udah mau ngomongin itu. Cuman saya nunggu ada yang nanya. Nah. Jadi di sini amalan afdolnya zikir adalah baca Quran. Baik dengan menghafalkan atau murojaah atau tilawah atau tadarusan gitu kan. Gitu. Tapi kadang-kadang amalan mafdul lebih afdol daripada amalan yang secara zat afdol. Contohnya ya tadi, misal habis subuh kan gini loh. Kalau habis sholat fardu ya baca zikir kan? Ya, afdol baca zikir biasa itu mafdul dibandingkan baca Quran. Tapi karena konteksnya kan habis sholat, maka ini lebih afdol amal mafdul ini, yaitu zikir setelah sholat. Subhanallah 33, alhamdulillah 3. Karena konteksnya ini on time, pada tempatnya. Iya, in the right time, in the right place. Baca Quran bisa. Jadi amalan afdol secara global ya baca Quran untuk zikir. Tapi untuk rincinya di beberapa konteks, yang mafdul ini lebih cocok dibandingkan itu gitu. Zikir pagi petang juga gitu. Habis zikir setelah subuh selesai, kemudian lanjut zikir pagi petang. Iya. Ini sore hari juga. Kalau misalnya ibu kita nih belum zikir pagi petang nih, terus kita baca Quran, bagus nggak? Ya bagus. Cuman dibandingkan dengan orang yang sedang zikir pagi petang, mana yang lebih tepat, lebih afdol? Zikir pagi petang. Walaupun secara globalnya zikir Al-Quran itu ya nempatin ranking pertama terus gitu. Cuma kan konteksnya ini lebih afdol gitu. Sampai sini paham nggak? Ya wes. Nah terus gimana dengan hadis ini? Kok bisa nyamber ke situ? Ayo. Sholat di awal waktu itu kan afdol secara umum gitu loh. Tapi kadang-kadang kalau Rasulullah mencontohkan yang mafdul itu dilakukan di tempat yang benar, maka yang mafdul ini menjadi lebih diutamakan daripada yang afdol. Ya enggak? Misalnya nih, ada seorang diberi pilihan di masjid al-jihad, sholat isyanya itu
di awal waktu. Ya, di masjid fi sabilillah salat Isyanya jam 9. Biasanya lebih afdal salat di awal waktu. Tapi di sini karena ada ini salat Isya dan juga ada pilihan, maka lebih afdal bagi dia milih yang mana? Yang fi sabilillah. Gitu. Jam 9-an. Oke. Sampai sini paham insyaallah ya. Gitu. Nafkahin istri dengan nafkahin orang tua bagi suami itu lebih afdol mana? Ya per ibu-ibu ngomongnya gitu, istri lebih afdol. Betul tapi ya. Walaupun saya gimana gitu menjawab, tapi betul. Jadi afdol. Adapun kepada orang tua itu afdol dari segi mana lebih besar pahala nafkahnya, lebih besar istri ke istri. Namun kalau misalnya orang tua nih lagi betul-betul butuh dan istri udah tercukupi, maka yang mafdul ke orang tua ini jadi lebih afdol selama istri sudah tercukupi. Gitu. Ya. Gimana? Oke ya? Sip ya? Oh, iya ya udah. Kita tutup kajian ini dengan baca kita Al-Fatihah. Oke. Itu yang ketiga apa tadi? Yaitu melakukan yang mafdul kadang-kadang lebih afdol daripada melakukan yang afdol. Tapi dianggulkan di beberapa konteks. Ya, selama memang kontekstual, enggak di semua kondisi tentunya. Gitu ya. Kalau misalnya kita sekolah dan insya Allah nggak sekolah lagi ya, misalnya sekolah lah ya, baju baru alhamdulillah bisa dipakai di hari raya, tak punya pun tak apa-apa, masih ada baju yang lama, kita punya baju baru, branded, mereknya itu mereknya, itu, ya Calvin Klein, bacanya, itu bacanya. Nah itu kan branded, mahal, bagus, fashionable dan juga bisa dibuat fotogenik ya. Tapi pas lagi sekolah kita pakai seragam yang menyedihkan. Itu mafdul. Cuman karena konteksnya sekolah, mana yang lebih afdol sekarang? Ya pakai baju sekolah. Kalau pakai baju cek itu ya enggak jadi afdol, malah jadi memalukan, norak gitu. Gitu ya. Walaupun ini nggak bisa dikiaskan dengan zikir ya, tentu ya zikir jauh nggak bisa dikiaskan dengan dunia. Kemudian yang keempat, di antara faedahnya sempurnanya kasih sayang Nabi kepada umatnya. Sempurna kasih sayang Nabi kepada umatnya. Di antara bentuk kasih sayang adalah pengertian. Karena pengertian itu membutuhkan effort kadang-kadang. Ya. Mengerti pengertian terhadap perempuan, pengertian terhadap umat itu membutuhkan effort, usaha. Nabi SAW pengertian terhadap umatnya, makanya beliau tidak berkenan untuk memerintahkan semuanya atau mewajibkan sholat Isya di jam-jam yang agak malaman. Karena beliau pengertian, ini umatnya lagi banyak yang kecapean mungkin kalau malam habis kerja siang. Gitu. Baik. Kita lanjut aja ke hadis berikutnya. Hadis berikutnya hadis Aisyah ya. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza uqimatis salatu wa hadara al-'asha'u fabda'u bil 'asha'." Jika salat telah diiqamati, maksudnya telah salat ditegakkan, udah qomat gitu. Tapi makan malam sudah dihidangkan, maka makan malamlah terlebih dahulu. Nah, di sini yang diinginkan oleh syariat dalam salat kita adalah khusyuk, rendah hati, rendah diri, dan juga hadirnya qalbu. Amalan-amalan qalbu ini adalah ruhnya salat.
Ya. Kalau roh sholat ada, maka sempurna sholat ini. Rohnya berkurang kesempurnaan sholat ini. Rohnya nggak ada, maka sholat ini hanya bungkusannya saja. Nah, kalau konteksnya adalah sholat udah dikomahkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, terus kemudian pada sholat mulai Allahu Akbar. Nah, tapi makanan dan minuman sudah hadir, maka hendaklah apa? Makan atau minum gitu. Sampai hilangnya keinginan makan minum lagi gitu loh. Jadi maksudnya udah tuntasin aja dulu dah tuh makan minum. Tuntasin di sini yaitu sampai hati itu sudah merasa cukup dengan makan minum ini. Yaitu habisin. Benaknya itu tidak bergantung pada pikiran makanan minuman. Begitu. Karena akan mengganggu kekhusyuan sholat. Dan ini hanya ada kaitan dengan apa? Makan minum. Oke? Itu dalam hadisnya secara mantuk lafalnya untuk makan minum, gitu kan? Al-asya itu makan malam dan juga masuk dalamnya tentu minum. Oke? Kecuali kalau misalnya waktunya mau habis, waktu sholat mau habis, maka hormati waktu sholat. Sholat dulu karena mepet waktunya, makan minum nanti aja, gitu. Itu kebaliknya. Iya, misalnya udah lapar nih, maghrib lapar, ya. Dan dia belum sholat maghrib, sementara bentar lagi isya, maka jangan pedulikan laparnya, sholat maghrib. Segera karena bentar lagi selesai waktunya. Begitu. Taib. Faedah dari hadis ini adalah yang pertama, makan dan minum saat hadir waktu sholat didahulukan. Makan dan minum saat hadir waktu sholat didahulukan daripada sholat dengan syarat. Makan dan minum, ya, jika tiba waktu sholat lebih didahulukan daripada sholat dengan syarat. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Satu, berhajat untuk makan dan minum. Ya, karena lapar, karena pengen nyoba gitu. Itu satu ya. Syarat pertama itu. Syarat kedua, jawab silakan. Syarat kedua, ayo. Ayo Bu, syarat kedua Pak, Bro. Apa syarat kedua? Waktu sholat masih lama. Waktu sholat masih lama, tidak sempit. Bagus Pak Agung, alhamdulillah. Jazakallah khair. Waktu sholat masih luang, maksudnya waktu sholat masih panjang durasi buat bisa sholat untuk sholat fardu itu. Itu dua. Jadi yang pertama tadi apa? Dengan syarat apa? Berhajat untuk makan. Yang kedua, waktu sholat masih luang. Yang ketiga, silakan jawab. Ayo, yang ketiga apa? Yang ketiga adalah makanan sudah disediakan atau semakna dengannya. Makanan sudah disediakan atau semakna dengannya. Ya. Itu syarat-syaratnya, Pak Bu. Jadi enggak liberal, enggak Pak, enggak semua kasus ada makanan harus makanan dulu, enggak semuanya. Ada syarat-syarat. Syarat pertama apa tadi? Ada hajat terhadap makanan. Artinya dia memang lapar dan dia butuh makan. Adapun kalau saat dia memang kenyang atau enggak ada interest buat makan, maka sholat enggak boleh makan.
belum tentu kenyang juga, maksudnya dia biasa aja, B aja gitu. Ada makanan disuguhkan, ayo Jang, nih Jang. Mie kocrok, apa namanya? Apa yang lagi itu tuh? Apa sih Putra yang murah katanya tuh yang banyak itu? Mie gacoan, kok kocrok sih? Mie gacoan misalnya. Ada cocoknya juga lah sama. Ya, dia nggak peduli, nggak suka mie dan nggak lapar-lapar amat gitu loh. Ya. Dan dia nggak hajat kan, maka udah dia wajib sholat. Gimana kalau misalnya dia itu suka mie, nggak lapar-lapar amat tapi suka mie dan disuguhin mie gacoan, yang selama ini penasaran karena pada ngomongin tentang mie itu, dan dia sampai kini belum pernah dikasih sama temennya mie itu. Ini mumpung ada, penasaran. Maka mana yang lebih dia unggulkan? Makan, karena dia kepikiran gitu loh, akan kepikiran ya, nanti pas lagi sholat pikirannya mie gacoan, takut habis, takut dingin dan seterusnya. Oke? Ini bukan kejadian saya, melainkan kejadian sebagian dari jemaah. Ya, insya Allah nggak ada di sini jemaahnya. Itu satu, ya. Kalau dia lagi kenyang, ya enggak. Walaupun penasaran. Kenapa? Karena dia nggak ada hajat sama sekali. Sebenarnya penasaran itu secara zat bukan suatu apa namanya, pertimbangan untuk makan, bukan. Tapi karena penasaran plus dia bisa makan, karena nggak kenyang, belum kenyang, maka makan aja dulu. Tapi kalau udah kenyang, dia masih penasaran, maka ini kemaruk. Ya, ya gitu. Oke. Yang kedua, waktu masih longgar. Misal masih di awal waktu, masih bisa nanti nih sholatnya nih, maka masih diberi kesempatan buat makan. Itu jelas kalau itu. Tapi kalau misalnya sudah mendekati akhir waktu sholat, dia wajib sholat dulu. Itu. Yang ketiga, telah disediakan atau yang semakna dengannya. Telah disediakan atau yang semakna dengannya. Ya. Kalau telah disediakan itu jelas. Karena itu yang tinggal dia makan tuh. Tapi yang semakna dengan itu seperti memesan di dalam toko apa gitu. Dia tunggu antrian. Waduh, ini kan lagi dibikinin. Kalau saya sholat ninggalin antrian, antar ini makanan dibawa kemana gitu kan? Sebenarnya dia bisa makan nanti, tapi ini lagi dalam penungguan. Aduh. Kecuali kalau emang dia lebih afdal, dia bisa nitip dulu, Pak, saya mau sholat ya, tolong nanti makanan saya titip dulu di sini. Bapak nggak sholat gitu, sambil nggur gitu ya, ngeselin ya. Minta nitipin tapi amar ma'ruf nahi munkar, masya Allah. Nah, maka kalau dalam dia bisa seperti itu, afdal dia sholat. Ya. Atau yang semakna dengannya, dia lagi dibikinin makanannya dan bentar lagi jadi, maka ini kan bakal kepikiran nanti pas sholatnya, waduh tadi udah jadi, taruh mana ya orang ya gitu. Maka insya Allah itu boleh semakna dengan dihidangkan. Tapi kalau belum, mungkin lagi dimasak tapi kemungkinan masih lama, dia bisa sholat dulu, maka wajib sholat. Oh iya, karena lama misalnya apa yang lama apa sih mas? Mesen apa? Oh itu lama ya? Antriannya panjang. Ya tapi kan kalau antriannya panjang, pakai nomor gak itu antriannya? Oh gitu. Anda juga belum pernah. Atau belum pernah juga? Bapak udah pernah Pak? Baru denger. Memang tidak sesuai usia sih Pak. Kalau ini Dimas udah pernah? Udah pernah? Mie Jawa. Misoa beda apa misoa itu? Misoa beda lagi.
miswa, miswe. Kalau misalnya antrian masih panjang, dia bisa nitip atau nomornya masih panjang, ya udah, sholat. Nggak usah alasan lagi nunggu makanan, nanti tiba-tiba ketika saya lagi tasyahud awal nanti takutnya dipanggil di toko, tasyahudnya di masjid, kan nggak nyampe. Udah nggak usah pikiran, tenang aja. Kalau memang masih lama, ya gitu loh, ya maka dahulukan hal itu. Kok masih lama? Kalau ya masih lama antriannya, maka dahulukan sholat. Tapi kalau hal-hal yang sifatnya lebih urgent daripada makan, kadang-kadang seperti berobat, nunggu antrian pasien, maka ini lebih didahulukan lagi, gitu loh, ya begitu. Ini bisa dikiaskan ke banyak hal, Pak, karena namanya kepentingan dan kebutuhan zaman sekarang itu bukan cuma makan minum doang. Kadang-kadang berobat, ya kan? Kadang-kadang cek kehamilan istri, kadang-kadang apalagi yang antri tiket, ini itu banyak sekarang tuh banyak. Ya, jadi bisa dikiaskan dengan ini, insya Allah. Cuma dengan syarat apa tadi? Memang punya hajat, gitu. Memang punya hajat. Nah, gimana kalau kondangan? Walimahnya dari jam 10 sampai jam 1. Dia datang jam 11.45. Tiba-tiba azan. Allahu Akbar. Makanan itu banyak. Mana yang lebih dia dahulukan? Salat berjamaah di masjid atau makan dulu? Makanan udah hadir nih, bahkan memanggil-manggil nama antum. Kok nggak pada jawab? Kayaknya belum pernah kondangan ya semuanya. Hah? Makan dulu. Kenapa? Karena makanan sudah terhidang. Makanan sudah terhidang. Dan sudah dipanggil sama makanan. Sudah dipanggil sama makanan itu. Salaman sama pengantin belum? Ngasih amplop enggak? Nulis kehadiran juga enggak? Makan iya, dan itu bukan undangan buat dia. Nggak boleh kalau itu. Tapi kalau emang diundang, alhamdulillah. Makan dulu boleh. Apalagi memang lapar. Dan memang itu udah nawaitu dari rumah. Saya ke sana tuh bukan selebrasi, memang pengen makan gitu. Maka makan. Nih anak bongkar niatan antum semua. Nah, kemudian dia makan. Nah, bisa nggak dia berjamaah? Bisa sama jemaah lain. Deal-dealan, Pak. Antum makan, yuk kita sholat berjamaah bareng. Ayo sok sholat berjamaah bareng. Berjamaah jadinya. Makan berjamaah, sholat berjamaah. Bisa tuh, bisa. Ya, gitu. Tapi kalau misalnya itu dia sebenarnya nggak begitu butuh makan, udah kenyang karena dari kondangan sebelumnya. Jadi hari itu ada beberapa rentetan kondangan. Tadi udah makan, sekarang udah kenyang. Ya, Allahu Akbar. Waduh, komat nih. Sholat dulu. Itu karena apa? Walaupun makanan tersedia, namun dia tidak berhajat karena dia sudah kenyang. Begitu fikihnya, Bapak Ibu. Termasuk seorang ibu menjaga anak. Seorang ibu menjaga anaknya. Kalau ibu itu nggak wajib sholat berjamaah, jadi nggak apa-apa, gitu ya. Nah kalau misalnya Allahu Akbar dan si bapak ini sedang jagain bayinya atau balitanya karena ibunya sedang kamar mandi, apakah dia sholat dan naruh anaknya di depan kamar mandi atau dia titipin anaknya ke security? Ya tentu dia jaga anaknya. Nah ini dikiaskan dari ini karena ini darurat. Kalau ini malah lebih darurat lagi. Iya. Jadi ada banyak sekali urusan-urusan di kehidupan modern ini yang memang membuat seseorang kadang-kadang diberi uzur. Karena kalau dia tinggalkan hal itu untuk sholat, maka sholatnya nggak konsentrasi. Nah kalau dia terusnya, udah saya bawa aja ke masjid biar sholat bareng saya. Ntar ibunya keluar kamar mandi. Anak saya mana? Tanya ke security. Bapak, anak saya di mana, Pak? Sama bapaknya kayaknya hilang mereka berdua gitu misalnya. Gitu kan? Kepikiran. Ya udah, tungguin aja dulu. Begitu.
Kemudian hadis berikutnya, wali Muslimin an Aisyah radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda. Ini kayaknya sampai hadis ini aja ya. Dan ini nanti dipotong satu hadis. Kalau ada pertanyaan nanti dipersilahkan setelah hadis ini insyaallah. Kata Nabi SAW, la salata bihadratit ta'am wala huwa yudafi'uhul akhbathan. Tiada salat. Apa di sini terjemahannya? Tidaklah sah salat ketika makanan sudah dihidangkan dengan kehadiran makanan, dan tidak sah juga salat dengan menahan kencing dan BAB. Ini penerjemah memilih pendapat sebagian ulama yang mengatakan tidak sah. Karena terjemahan lain itu bukan dengan tidak sah. Ya, tiada salat atau jangan salat itu terjemahan lain. Atau tidak sempurna salatnya gitu. Beda ya, tidak sah itu berarti kalau salat tapi ada makanan hadir buat dia, enggak sah salatnya. Ada pendapat seperti itu, ada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah begitu. Tapi lihat tadi kriteria 3 hal itu, syaratnya 3, yaitu pertama apa? Dia berhajat terhadap makanan atau minuman tersebut. Kedua, waktu masih longgar, dan yang ketiga apa? Makanan sudah dihidangkan atau semakna dengannya, maka ini baru salatnya itu jangan. Nah, ulama berbeda pendapat, apakah tetap sah salatnya? Ya. Kalau untuk makanan, maka salatnya tetap sah. Yang untuk kasus makanan, salatnya tetap sah selama dia memang betul-betul menunaikan wajib dan rukun salat. Adapun yudafi'uhul akhbathan, yaitu menahan 2 hal yang najis, pipis dan BAB, maka ini juga ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan kalau dia menahan pipis atau BAB masih bisa ya. Atau memang udah sampai level tingkat merinding ya, Waalaikumsalam, maka dia tidak sah salatnya. Itu pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sebenarnya itu dikembalikan kepada seberapa dia menahan gitu loh. Kalau dia menahan betul-betul total sampai merinding itu, sampai pori-porinya itu nonjol semua, kemudian gemeter sendiri gitu kan, maka itu takutnya tidak sah salatnya karena hilang sama sekali konsentrasinya terhadap salat. Takutnya nggak sah. Namun kebanyakan ulama mengatakan salatnya tetap sah. Ya. Selama tidak ada yang keluar gitu. Nah, jadi dan ini menunjukkan bolehnya, bahkan dianjurkannya, bahkan kadang-kadang menjadi wajib. Seorang yang sedang sholat kemudian merinding karena menahan BAB, wajib kadang-kadang untuk membatalkan sholatnya. Membatalkan loh, bukan mempauskan sholatnya kemudian BAB dulu, wudu lanjutin. Enggak. Dibatalkan, udah batal sholatnya, udah ke kamar mandi. Walaupun pas sampai kamar mandi rasa itu telah hilang. Kalimatnya luar biasa ya. Pas mau ke kamar mandi, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi. Subhanallah. Rasa itu telah pudar. Ya. Gitu kan? Dan kemudian gimana dong? Dia udah batalin sholat tadi niatan. Kan belum batal nih, belum batal wudunya nih. Kemudian dia balik lagi, boleh nggak ke stop sholat? Boleh. Karena wudunya belum batal kan? Boleh dia balik ke stop sholat, maka rasa tadi tinggal kenangan. Ya kan? Maka mulai dari awal, jangan diterusin. Allahu Akbar, mulai dari awal lagi. Ternyata perasaan itu muncul lagi. Iya, rasa lama bersemi kembali. Ya kan? Akhirnya rujuk lagi ke kamar mandi. Ya. Ya. Nah, itu kayak dari setan tuh kayak gitu tuh. Ya kan? Bolak-balik gitu. Ya, sampai sapam curiga, ini bolak-balik lewatin kotak amal nih, jangan-jangan ngambil nih. Nah, habis itu dia ke kamar mandi. Allahumma inni a'udzubika min khubuthil khaba'ith. Dah. Lakukan apa yang harus dilakukan di sana. Ya. Nah, setelah itu dia wudu karena berhadas tadi, maka dia kemudian lanjutin, dia mulai sholat ulang, sholat lagi. Ya begitu.
Tapi kalau dirasa dia cuman apa ya, ada selentingan aja sakit di perut, maka enggak, jangan dibatalkan. Karena ada sahabat Nabi yang merasakan sesuatu di perutnya. Nabi SAW tidak mengatakan jangan kamu insirlatan sarif, jangan kamu bertolak dari solat, jangan batalkan solat. La yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida riha, sampai dia mendengar suara atau mendapatkan bau sesuatu yang dia kenal gitu. Jadi kalau cuman mules biasa, dia merasa ini biasa aja ini, atau memang lagi sakit biasa, dah ini bisa kok ditahan, maka dia tetap. Yang berat itu kalau antum di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Udah PW dapat tempat, ini syukur-syukur bisa masuk nih. Ini kalau saya BAB harus hijrah dulu keluar, kemudian itu membutuhkan usaha lebih, ya. Nanti nggak bisa masuk lagi, nggak bisa juga nitip sama satpam, sama tentara Haramain, susah. Itu yang memang tantangan. Makanya harus bersiap-siap dari hotel, itu harus di cleansing dulu tuh perut. Iya, dibersihin, ya. Di cleansing Bu, pakai Wipol ini. Ya gitu. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau menahan itu, kalau sampai merinding, gemeteran, maka cepat-cepat dah batalin ke kamar mandi ya, gitu. Baik, ini karena Bapak dan Bapak sudah datang, maka kita cukup aja sampai sini Pak. Iya. Iya. Kita langsung tanya jawab ya. Barangkali Bapak yang baru datang bisa bertanya langsung, mungkin ada. Jangan bertanya, Ustaz tolong ulangin dong dari awal kajiannya, ya repot. Nah, kan itu. Iya. Silakan jika ada pertanyaan, fadhal. Kalau di online, fadhal. Pertanyaan pertama, Ustaz. Apa hukumnya Ustaz di dalam masjid yang ada imam sholat rawatibnya Ustaz? Terus ada pada salat wajibnya dia selesai nih bersama imam rawatib. Kemudian ada jamaah yang kedua. Nah ini hukumnya gimana nih Ustaz? Jamaah kedua, jamaah ketiga, jamaah keempat. Karena saya pernah dengar dari satu kajian. Betul sekali. Oh betul, alhamdulillah. Ya. Nah ini saya jawab. Nah Ustaz. Ini masalah adanya larangan untuk menjadi adanya imam lain selain imam rawatib, gitu kan? Ya, benar kan? Iya. Nah, betul hal itu ada. Syariat itu ada. Seketika imam rawatib sudah ada di masjid, maka tidak boleh ada dualisme imam atau imam berikutnya, nggak boleh. Tapi masjid itu beda-beda kelas, maksudnya beda-beda karakter dari urufnya dan lokasinya, kadang-kadang beda. Ada masjid yang sifatnya masjid permanen, yang memang di situ sudah ada imam permanen, ya, imam rawatib, dan imam rawatib tersebut memang mempunyai hak untuk jadi imam di situ, tidak boleh ada yang menggantikan atau sudah terjadwal lah intinya. Dan masjid tersebut adalah masjid yang bukan kayak masjid warga gini, ya. Yang seperti ini ada dua model. Pertama, yang modelnya imamnya punya kekuasaan imamah di sini, ya, maka itu tidak boleh ada jemaah yang bikin jemaah baru. Gitu. Itu satu ya. Yang kedua, imam ini memang punya kekuasaan, namun dia pun dan DKM membolehkan ada jemaah yang mungkin masbuk jadi imam atau baru datang jadi imam. Ini yang kedua, dan ini yang lebih banyak di Indonesia ini, ya. Atau yang masjid model ketiga, yaitu masjid nuzul. Bukan masjid nuzul zikri, bukan. Masjid nuzul. Nuzul di sini apa? Tempat singgah. Kayak masjid safari, masjid rest area. Ini secara uruf ini nggak bisa diperlakukan kayak gitu. Setelah imam ini selesai, nggak boleh ada sholat berjamaah yang lain. Ya mereka sholat berjamaah nanti di BW dong jadinya. Ya, di McD nggak bisa. Terus gimana dong mereka mau sholat berjamaah?
pasti ada jemaah baru, kedua, kloter ketiga, bahkan dalam satu ini ada 3 keimaman. Iya, satu imam besar, satu imam kecil, satu imam mahdi. Semua banyak. Juga yang perempuan ada imam sendiri gitu. Maka masjid-masjid safari seperti ini hukumnya itu dikembalikan kepada uruf, kewajarannya gimana. Karena nggak bisa pakai sistem yang betul-betul pakem pakai imam besar yang tidak boleh ada yang menyerupainya dalam satu masjid, itu susah, nggak bisa. Iya, kalau diberlakukan seperti itu, rest area nggak laku nanti. Gitu. Nah, bagaimana Masjid Nabawi, Masjidil Haram? Ini juga termasuk masjid walaupun pakam ada rawatibnya, tapi kan orang banyak singgah di situ. Ya enggak? Makanya kadang-kadang ada yang menjadi imam. Anda pernah jadi imam Masjid Haramain pernah? Pernah. Iya, mengimami jemaah itu. Iya, pernah. Ketika itu bulan apa gitu. Ya? Iya. Enggak boleh. Cuma kan keadaan enggak memungkinkan untuk itu. Buktinya satpam security atau tentara, laskar itu enggak melarang kalau itu selama di tempat yang tepat gitu loh. Jangan kita ambil posisi imam benerannya di Masjid Nabawi dekat Raudhah. Allahu Akbar. Sawu sufuakum. Iya, terus kita naik mimbar habis itu. Enggak mungkin itu, ya. Enggak mungkin. Masuk Raudhah aja susah gitu. Iya. Nah, maka begitu. Maka itu walaupun memang sebenarnya tidak boleh pada asli mazhab mereka, cuman ketika laskar pun enggak mencegah, maka ya udah bismillah. Saya ketika umrah bareng ini Dimas waktu itu, kita kan berdua ya waktu itu umrah sama Dimas ya. Nah, itu beberapa jemaah ikhwan kan kita sampai di menjelang asar kapan ya? Pokoknya akhirnya kita sholat berjamaah di situ. Ya, sama jemaah ikhwan. Insya Allah nggak ada yang mencegah, alhamdulillah. Nggak ada. Dan juga di umrah yang bulan apa itu kalau nggak salah kemarin ya Ramadan juga atau sebelumnya saya jadi imam lagi di Masjid Nabawi, Masya Allah. Iya. Jadi antum ini lagi diajari oleh salah satu imam Masjid Nabawi. Iya, walaupun ya aksidental tapi ya berharga loh itu. Iya, maka nanti di flyer kajian tolong ditulis itu. Iya, ex imam Masjid Nabawi gitu. Iya, nah ditangkap anak di situ. Iya. Fadal. Di masjid-masjid yang ada di Indonesia kita pakai yang poin kedua tadi. Iya, umumnya begitu. Iya, karena di uruf kita hal ini nggak dianggap berlaku untuk imam, untuk masjid-masjid, walaupun pada asalnya memang aslinya jangan. Tapi secara uruf itu dianggap hal yang tidak masalah oleh para imam juga. Artinya secara sukuti, secara diam para imam itu mengizinkan adanya makmum. Adanya imam lain setelah selesai semua sholat. Rasulullah pun pernah begitu sebenarnya. Rasulullah SAW selesai sholat, selesai jadi imam sholat, ada sahabat yang baru datang kan. Maka Rasulullah bilang siapa yang mau bersedekah untuknya, yaitu sholat berjamaah bareng dia. Artinya ada imam lagi kan setelah Rasulullah SAW. Gitu. Yang masbuk itu, yang udah selesai sholat baru dia datang. Rasulullah ketika imam izinkan, maka itu boleh. Dan rata-rata imam di sini pasti mengizinkan. Karena imam di masjid-masjid rata-rata imam sewaan, ya kan? Bukan imam kampung, tokoh agama, masyarakat, menteri, bukan. Atau yang diatur oleh negara diimamkan di sini, bukan. Gitu. Ya, entah kalau di Istiqlal ya. Tapi di Istiqlal pun tidak akan ada pengawasan seperti itu. Nggak bakal ada. Terus ada orang lagi bikin jemaah, terus sholat berjemaah karena masbuk dibubarin, nggak mungkin. Anda yakin nggak mungkin di Indonesia kayak gitu. Berarti wallahu alam umumnya boleh, kecuali kalau ada satu masjid yang tidak mengizinkan itu baru jangan. Dan itu pun perlu maklumat dan perlu petugas gitu loh. Begitu wallahu alam. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Jika waktu sholat tiba, maksudnya azan telah berkumandang dan kita baru makan, lalu iqomah terdengar. Apakah boleh menunda makan untuk sholat terlebih dahulu, kemudian melanjutkan makan lagi, atau habiskan makanan dulu, kemudian sholat tapi masbuk?
Jika dia tidak kepikiran akan makanan itu, maka dia coba sholat aja, ikut sholat walaupun masbuk, ya. Atau dan jika dia tidak khawatir makanan itu akan mubazir, ya, maka dia sholat. Tapi kalau dia khawatir, lanjutin nanti tapi dia khawatir bakal mubazir karena namanya mood putus dari makan diganti dengan aktivitas lain, itu akan mengubah mood. Nanti setelah sholat, zikir, kemakan itu lagi, ya udah ini udah dingin, nggak enak udah. Akhirnya mubazir. Maka kalau emang dikhawatirkan begitu, lanjut aja makan. Misal makan mie apa tadi? Mie kocok, mie geprek, mie gacoan. Mie gacoan. Ini saya sebut ini sebenarnya sindiran sebenarnya. Enggak. Bercanda Allah musta'an. Bercanda. Tanggal berapa sih pertemuan mendatang? Apa antum, Mbak? Ya. Putra, mumpung anak ngomong kayak gini, antum mau juga enggak? Iya dong. Tadi sampai mana kita ngomong? Nah, kalau misalnya mie itu dan dia misalnya mie rebus gitu kan, ini kalau saya sholat, memang sih saya udah agak kenyang apa ya bisa saya tinggalin sih, udah lumayan ngerasain. Tapi nanti ini kalau udah melar kemudian airnya sudah mulai mengering, saya nggak nikmatin lagi, bakal saya buang, mubazir dong. Makanya udah lanjut aja makan sampai selesai, baru kemudian sholat. Ya, gitu. Ibu-ibu ada pertanyaan nggak? Atau? Oh iya. Assalamualaikum Ustaz. Mana yang lebih afdol ketika kita sholat menjadi imam masbuk, tetapi imam jamaah masuk tahiyat akhir? Apakah ikut imam jamaah atau menunggu imam selesai sholat baru kita buat jamaah yang baru? Jazakallah khairan. Bentar. Siapa status dulu? Coba diulang. Mana yang lebih afdol ketika kita sedang sholat masbuk tetapi imam jamaah sudah masuk tahiyat akhir? Apakah ikut imam jamaah atau menunggu imam selesai sholat lalu kita buat jamaah yang baru? Jadi dia masbuk di tahiyat akhir. Jadi begini, pendapat yang lebih sahih dengan itu adalah ketika mendapatkan jemaah, maka hendaklah dia masuk sholat, ikutan langsung, walaupun di tasyahud akhir. Gitu. Walaupun ada pendapat ulama yang mengatakan kalau itu tasyahud akhir kan kelihatan dari duduknya yang tawaruk ya, miring. Ada pendapat ulama mengatakan, oh ini kan kata Nabi SAW selama mendapatkan idrak ruku', mendapatkan ruku' maka mendapatkan rakaat kan. Tapi dia udah ruku' berarti nggak dapat sama sekali satu rakaat pun. Akhirnya udah bikin jamaah baru. Tapi yang lebih sahih adalah masuk. Itu lebih sahih. Iya, masuk. Iya, itu lebih sahih. Begitu. Ya. Nah Ustaz, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz, apakah boleh kita ikut berkomentar dalam akun IDF, tentara Zionis, dalam rangka menjatuhkan mental mereka? Akun apa? Tentara Zionis, IDF, Israel Defense Force. Dengan komentar di situ. Oh. Itu mungkin bisa berpengaruh pada mental individual, tapi tidak akan mengubah mental ras mereka. Ya, secara individu bisa, tapi tidak akan mengubah mental ras mereka. Gitu loh. Kita itu kalau misal suatu kelompok besar yang jahat semuanya, kita hanya menyakiti individu-individu tertentu, itu tidak akan mengubah mindset umumnya kelompok itu. Gitu kan? Betul, memang bisa merusak mental sebagian dari mereka, tapi itu mati satu tumbuh 1000 mereka itu.
Dalam artian lain, manfaatnya itu ada untuk sementara, tapi itu tidak memberikan manfaat yang lebih panjang. Jadi serbuan netizen Indonesia itu mau dibanggakan sih, sebenarnya bukan itu hal yang patut dibanggakan dari kita. Yang harusnya kita itu dibanggakan sunnah Nabi SAW. Beramallah, berdoalah kepada Allah, minta sama Allah, beramallah, sedekahlah, lakukan hal yang terbaik. Walaupun saya nggak mengatakan bahwasanya hal itu tidak bermanfaat total, tapi itu hanya manfaat yang sifatnya sementara aja. Dan itu pun parsial doang gitu loh. Begitu. Ya, maka menghack sistem sebagian dari force mereka dan seterusnya, itu tuh tidak mengubah mental mereka. Ya. Sekarang kan Israel itu dikecam di mana-mana. Gitu loh. Tapi apakah makin brutal? Begitu. Ya, jadi sebaiknya sih tidak perlu seperti itu. Kalau orang lain kayak gitu, situ silakan, mereka mungkin pilihan mereka seperti itu. Tapi Anda berkontribusi untuk seperti itu tidak menimbulkan efek yang lebih besar daripada Anda berdoa minta sama Allah setiap hari untuk keselamatan mereka. Orang Palestina dan laknat terhadap orang Yahudi. Begitu. Ya. Ada pertanyaan lagi dari Wahat atau Ikhwan? Nggak ada? Nggak ada, Ustaz? Ya, nggak ada ya. Berarti kita cukup sampai sini insyaallah. Barakallahu fikum jami'an. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.